Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nih, biasanya live IG Sigma itu berhubungan mengenai nasyid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan beralih ke dunia perawatan, yang mana akan diberitahu oleh pakar ahlinya, yaitu Dr. Mika Dwitasari, dengan tema perawatan cuma untuk perempuan. Nah, apakah betul perawatan cuma untuk perempuan aja? Apakah laki-laki tidak membutuhkan perawatan juga? Nah, jawabannya itu akan kita tanyakan nanti kepada Dr. Mika Dwitasari. Nah, sembari menunggu Dr. Mika Dwitasari bergabung ke IG Live kita, bagi yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan insya Allah akan dijawab pertanyaannya. Jika tidak sempat, maka mohon maaf, mungkin di lain waktu. Kita tunggu Dr. Mika Dwitasarinya bergabung. Selamat datang yang sudah bergabung. Jadi kita menunggu Dr. Mikanya bergabung. Jadi selamat datang yang udah bergabung. Halo Den SLNPR WNDR. Terus halo Darman underscore Elfarezi. Terus D underscore Sri Habibi 148, Afis Setiawan underscore 02, terus ada Alan titik F Jailani, Rosi Wahyana, Obi Purba, PNG underscore Garut. Selamat datang yang udah bergabung. Kita menunggu Dr. Mika Dwitasarinya bergabung ke IG Live kita. Jadi, apa kabar nih yang sudah bergabung? Gimana nih rasanya? Udah hampir separuh Ramadan nih. Selamat bergabung Eda Tazman. Suaranya kedengaran kan? Kita tunggu Dr. Mikanya bergabung. Kedengaran Kak? Oke, alhamdulillah terdengar. Oke, alhamdulillah Dr. Mikanya sudah bergabung. Jadi kita Oke, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, dokter. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya dok. Jadi teman-teman, dokternya udah bergabung bersama kita. Hari ini kita akan membahas mengenai perawatan cuma untuk perempuan. Nah, apakah betul dokter perawatan itu cuma untuk perempuan? Apakah laki-laki tidak boleh mendapatkan perawatan juga, dokter? Nah, apakah perawatan hanya untuk perempuan aja? Itu pernyataan yang keliru. Karena apa? Perawatan tidak hanya untuk perempuan, laki-laki pun juga butuh perawatan. Karena kulit nggak hanya dimiliki sama perempuan aja, tapi laki-laki juga punya kulit. Nah, jadi tetap laki-laki itu juga butuh perawatan. Cuman perawatan yang seperti apa yang untuk laki-laki? Nah, perawatan untuk laki-laki itu fungsinya lebih ke untuk memiliki kulit yang sehat. Nah, kalau untuk perempuan kan banyak tuh pengennya.
Banyak Nah, sekali. kalau laki-laki sih biasanya dia hanya untuk agar kulitnya tetap sehat, tetap lembab, bukan yang pengennya lebih cerah, terus glowing. Jarang sih kalau laki-laki pengennya seperti itu, cuman laki-laki itu lebih ke kulit yang sehat aja. Jadi dok, ini ada beberapa pertanyaan nih dok. Boleh, apa tuh? Jadi gini dok, bicara mengenai masalah perawatan kan dok, Mm-mm. umumnya permasalahan pada wajah kita itu apa aja sih dok? Terus apa sih pemicu terjadinya permasalahan tersebut dokter? Nah, permasalahan pada wajah itu ada beberapa jenis. Contohnya yang paling sering ditemui itu kusam. Nah, yang kedua itu bisa jerawat, Iya ya, beruntusan, jerawatan, kulit berminyak. Nah, itu dia satu apa ya? Satu kesatuan. Terus satu juga kesatuan. iya, terus bisa juga flek atau noda hitam. Nah, itu salah satu masalah kulit juga. Atau yang paling bikin pusing tuh biasanya kulitnya sensitif, dipakein Iya apa-apa dok. susah, pakai ganti skincare dikit nanti merah, perih, atau ganti skincare dikit malah jadinya beruntusan. Gampang nggak cocoknya dok, pakai ini nggak cocok, pakai itu nggak cocok. Nah, itu termasuk permasalahan kulit. Nah, penyebabnya kalau kita mulai dari yang pertama dulu itu kusam. Nah, kusam itu ada beberapa penyebab. Yang paling pertama kali bikin kusam itu faktor sinar matahari. Nah, kalau misalnya nih kita aktivitas banyakkan di luar, banyak di bawah matahari, terus nggak pakai sunblock, ya otomatis kulitnya bakal jadi kusam. Yang kedua, karena penumpukan sel kulit mati. Nah, penumpukan sel kulit mati ini dia bikin Halo dokter. bibir lagi. Nah, Agak macet gitu ya dok. nggak masalah. Nah, jadi penumpukan kulit mati juga bisa bikin kusam. Terus yang ketiga itu biasanya karena pemakaian krim yang salah. Nah, pemakaian krim yang salah itu paling ringannya bikinnya bukan malah bikin kulit kita cerah, malah makin kusam. Nah, kayak gitu. Terus juga tidak menggunakan sunscreen. Sunscreen kan fungsinya untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Nah, kalau kita nggak pakai sunscreen atau sunblock, nah itu bisa kulit kita jadinya kebakar, merah. Nah, itu nanti ujung-ujungnya bisa jadi kusam bahkan bisa muncul flek. Terus permasalahan kulit yang kedua itu bisa jerawat atau kulit gampang berminyak, dok. Nah, Iya. kulit yang berjerawat ini biasanya pada kulit yang gampang berminyak itu diakibatkan oleh penumpukan minyak wajah atau yang bisa kita sebut juga sebum. Nah, produksi sebum yang meningkat ini, nah itu otomatis akan jadi kulit kita itu berminyak. Nah, kalau kulit berminyak, nyampur sama kotoran, debu, make up, nah itu bakal jadi jerawat. Nah, kayak gitu. Gimana dok mengatasi kulit yang berjerawat? Nah, Iya, diawali Dok. dari Gimana tuh dok? tadi. Nah, yang pertama itu kita harus rajin ngebersihin wajahnya dulu. Karena kulit berminyak, otomatis debu bakal sering nempel. Terus apa namanya? Kalau misalnya debu nempel, masuk bakteri, kuman, nah itu nanti terakumulasi malah jadinya meradang, makanya jadi jerawat. Nah, kayak gitu. Terus selain kita harus ngebersihin wajah secara rutin,
bikin malah makin berminyak kalau misalnya bahan dasar pelembabnya itu malah minyak. Terus tetap harus pakai sunscreen atau sunblock. Karena kulit kita itu kalau misalnya kita nggak pakai sunblock, otomatis nggak ada yang melindungi dari matahari. Nah, itu juga bisa pemicu jerawat. Terus yang ketiga itu telah pilihlah skincare yang non komedogenik. Artinya pilihlah skincare yang ringan. Jangan contohnya jangan pakai foundation. Foundation itu kan dia nempel banget tuh di kulit. Nah, itu berat. Jadi dia nanti bisa nutup pori-pori. Nah, terus juga hati-hati dengan penggunaan CC cream, BB cream. Emang nggak boleh banget ya pakai itu? Boleh-boleh aja. Tapi nggak boleh dipakai seharian atau nggak boleh pakai CC cream atau foundation itu yang dalam waktu lama. Nah, setelah misalnya nih udah nggak ada keperluan pakai CC cream lagi atau foundation lagi, itu harus segera dibersihkan. Nah, ngebersihinnya itu dengan istilahnya double cleansing. Pertama bisa kita pakai micellar water. Nah, setelah pakai micellar water, terus kita bisa pakai milk cleanser. Setelah itu pakai susu pembersih, baru pakai toner. Nah, jadi memang banyak tahap nih. Karena apa? Karena kita pakai yang berat. Nah, yang sifatnya itu menutup pori-pori. Jadi, yang tadinya nutupin pori-pori itu si penutupnya itu harus dikeluarin lagi. Kalau enggak, dia akan tinggal di situ, minyak wajah kita nggak bisa keluar, akhirnya nyumbat pori-pori. Nah, itu nanti ujung-ujungnya malah munculin komedo. Nah, kalau komedo udah muncul, nah itu cikal bakal jadi jerawat kalau nggak dikeluarin. Nah, gitu. Terus kalau misalnya jerawatnya memang udah parah banget, atau misalnya nih jerawatnya udah banyak nih dok, pakai produk atau pakai skincare yang dibeli di apotik atau di luaran, nah tapi tetap nggak hilang juga, gimana? Nah berarti itu memang harus kita lihat lebih lanjut lagi, butuh krim yang memang khusus untuk jerawat. Nah itulah fungsinya kita harus ke dokter, bisa ke dokter kulit, bisa ke klinik kecantikan. Nah, terus itu nanti dokternya tuh yang yang melihat dulu kondisi jerawatnya gimana. Apakah cukup dengan skincare aja, ataukah misalnya harus butuh tindakan yang lain. Nah, kayak gitu. Terus selain kita next, setelah berjerawat ya, setelah itu bisa flek. Nah, flek ini jarang sih biasanya pada yang usia muda. Ini biasanya pada ibu-ibu atau yang udah berumur. Tapi nggak menutup kemungkinan itu yang usia muda juga terkena. Biasanya flek ini muncul karena pertama paparan sinar matahari yang lama, atau misalnya kita udah terpapar matahari dalam waktu lama menggunakan sunscreen. Nah, ini terjadi karena apa? Karena sel melanina atau sel melanositnya itu malah menumpuk. Nah, itu yang bisa menyebabkan munculnya flek atau hiperpigmentasi. Nah, kalau misalnya udah muncul flek atau hiperpigmentasi, itu memang harus menggunakan krim-krim yang bisa untuk memudarkan. Itu biasanya memang harus ke dokter kulit atau ke klinik gitu, karena kita nggak bisa pakai krim-krim yang dijual bebas tanpa ada dokter yang menanggung jawab, tanpa BPOM. Nanti malah bukannya fleknya memudar, malah makin parah. Nah, kalau kayak gitu. Terus selain flek juga ada kulit sensitif. Nah, kulit sensitif ini yang paling ribet, yang agak sulit.
pakai ini dikit nggak cocok, pakai ini nggak cocok. Nah, kulit sensitif ini ciri-cirinya gimana sih? Nah, kulit sensitif ini itu biasanya gampang merah, terus perih, gatal, dia kayak iritasi gitu, cuman bukan karena ini, bukan karena ada penyebabnya. Misalnya nih, kita pakai skincare yang agak keras, kayak bahan dasarnya ada yang alkohol atau parfum. Nah, itu udah bisa bikin merah, perih, kayak gitu. Nah, kalau kulit sensitif itu memang harus hati-hati banget dalam pemilihan skincare. Jangan apa namanya tuh gonta-ganti, karena skincare itu kan sifat cocok-cocokan. Setiap orang respon terhadap suatu skincare itu beda-beda. Nah, kalau udah ketemu skincare yang cocok, pakailah skincare itu. Jangan coba lagi yang lain, coba lagi yang lain. Sama temennya cocok nih, bagus. Nah, terus dicoba lagi. Ternyata sama kitanya nggak cocok. Biasanya pada kulit sensitif, keseringan ketemu nggak cocoknya dibanding yang cocoknya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah ketemu yang cocok, ya sudah, pakai aja skincare itu. Oke, Dok. Terus ada nih pertanyaan, Dok. Gimana kalau bekas jerawat udah menghitam karena dinetaskan sebelum waktunya? Gimana menghilangkannya pakai bahan alami, dokter? Nah, kalau bekas flek itu sama hiperpigmentasi karena pos peradangan ya, itu bekas jerawat itu bisa, kalau misalnya dengan bahan alami, sebenarnya nggak diapa-apain pun nanti dia bakal hilang sendiri, tapi prosesnya lama. Karena kan dia butuh kulit kita sekali 28 hari itu kan beregenerasi, berganti. Jadi kulit yang bekas jerawat tadi dia makin lama nanti akan makin memudar karena ada kulit yang tumbuh baru, ada yang mati terus lepas. Nah, kayak gitu. Cuman itu kan prosesnya lama. Biasanya itu bisa dibantu dengan pemakaian krim atau penggunaan bisa dengan di scrub. Cuman kalau dengan scrub itu harus hati-hati, karena kalau kita nggak hati-hati dalam pemakaian scrub bisa bikin iritasi. Terus selain bahan alaminya apa, Dok? Nah, kalau bahan alami sih saya nggak saranin menggunakan bahan-bahan yang langsung. Misalnya nih pakai ada yang bilang dengan cuka atau bawang putih, nah semacam itu. Saya nggak saranin yang seperti itu. Karena apa? Karena itu biasanya bukannya malah menghilangkan, takutnya malah terjadi iritasi. Karena bahannya itu pertama nggak steril, yang kedua bukan berarti nggak ada jamur atau bakteri yang lain kan. Nah, takutnya malah nanti bikin jerawatan, bukan bekas jerawatnya yang hilang, malah jadinya malah jerawatan. Nah, kayak gitu. Jadi alangkah lebih bagusnya temui ahlinya atau beli produk di luaran pun boleh. Nah, kayak gitu. Terus, Dok. Tunggu, Dok. Ini ada juga pertanyaan, Dok. Emang perawatan itu harus ya, Dok, pakai skincare yang di luaran sana kayak yang dijual online gitu kan, Dok? Terus kalau misalnya kita ke klinik kecantikan atau perawatan gitu, Dok, itu kan nanti ada dikasih sama dokternya skincare khusus dokter gitu kan, Dok? Terus apakah perawatan itu kita harus memakai skincare atau perawatan itu bisa memakai selain skincare, Dok? Nah, harus nggak sih pakai perawatan yang di luaran? Kalau untuk yang online, saya saranin boleh aja sih beli online, tapi memang harus tahu dulu
krimnya itu terdaftar BPOM kah, ada dokternya enggak gitu. Karena krim ini sekarang banyak yang apa ya, yang abal-abal istilahnya, banyak krim abal-abal. Nah, itu hati-hati. Karena kalau pembelian online yang tidak ada dokter penanggung jawabnya, tidak ada BPOM-nya, kalau misalnya terjadi sesuatu, kita mau minta pertanggungjawaban ke siapa? Nah, kayak gitu. Terus, perlu nggak sih skincare yang diresepin dari klinik kecantikan? Nah, kayak gitu. Kalau menurut saya itu penting banget. Karena apa? Karena kulit itu kan dia butuh dirawat, butuh nutrisi. Nah, biasanya skincare yang dikasih dari klinik itu yang memang sesuai kebutuhan kulitnya. Makanya kenapa biasanya kan dikonsultasikan dulu dengan dokternya, dilihat dulu sama dokternya. Nah, ini kira-kira butuhnya apa? Nah, tapi harus dari klinik nggak, Dok? Nggak juga, boleh dibeli di luaran yang dijual bebas. Itu kan banyak tuh produk-produk yang dijual bebas dan itu emang ada BPOM-nya. Itu boleh aja untuk perawatan wajah, terutama wajah yang nggak bermasalah ya, yang kulitnya normal, itu boleh-boleh aja. Nggak harus Kalau misalnya wajahnya itu yang bermasalah gitu dok, gimana itu dok? Berarti langsung ke dokternya langsung aja. Nah, kalau bermasalah, misalnya nih masih belum pengen ke dokter, mau coba yang skincare yang beli di luaran dulu, boleh aja. Tapi kalau misalnya nih udah pakai skincare yang dibeli di luaran, terus tetap nggak ada perubahan atau misalnya malah makin parah, sarannya memang ke dokter, karena biar dicek sama dokternya, kayak gitu. Terus apa lagi ya dokter? Nah, sekarang kan lagi ini nih zamannya COVID, terus juga lagi puasa juga. Biasanya banyak tuh permasalahan wajah seperti beruntusan, kering. Kok sekarang lebih sering berjerawat. Nah, terkait dengan COVID itu biasanya berpengaruh karena pemakaian masker. Kita kan pakai masker terus tuh setiap hari. Nah, masker itu kan nutupin tuh sebagian dari wajah kita. Nah, jadi nanti kulit wajah itu lembab, pengap. Nah, itu menyebabkan pertumbuhan bakteri di permukaan kulit. Nah, itu salah satu bisa pemicu munculnya jerawat. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan biar nggak berjerawat? Padahal nih, sebelumnya kita nggak jerawat, kok sekarang tiba-tiba jerawatan. Nah, gitu. Nah, itu cara mengatasinya rajin membersihkan wajah, gunakan pelembab. Karena apa? Karena saat wajah itu ketutup masker, pengap, itu dia malah jadi pori-porinya nanti membesar, terus malah bikin kering. Nah, kita harus menggunakan pelembab, butuh pelembab. Nah, terus juga sekarang lagi puasa. Nah, kalau puasa gini, gimana biar kulitnya tetap sehat? Nah, yang pertama harus mengkonsumsi air putih yang cukup. Nah, biasanya 8 gelas sehari. Nah, itu harus diakalin tuh selama dari berbuka sampai sahur itu usahakan konsumsi air putihnya cukup. Bisa dengan 2 gelas pasca malam, 2 gelas sahur. Nah, itu minimal. Karena apa? Karena siang kita nggak bisa konsumsi air putih, tapi tubuh kita, kulit kita tetap membutuhkan cairan. Nah, gimana kita harus menjaga hidrasi kulitnya tetap bagus. Terus yang kedua tetap menggunakan skincare. Apalagi sekarang kan selama bulan puasa, COVID, banyak yang di rumah tuh, nggak keluar. Kayaknya nggak butuh deh dok pakai skincare, karena kan di rumah aja. Nah, itu salah. Walaupun kita di rumah, tetap harus dipakai skincare-nya. Karena apa?
Karena wajah kita dia tetap butuh nutrisi, tetap butuh pelembab kayak gitu. Terus juga harus tetap rajin membersihkan wajah. Nggak kemana-mana dok, kan kena debu, ngapain sering dibersihkan? Tetap aja, walaupun misalnya kita nggak keluar, tetap aja ada debu, ada apa namanya itu minyak wajah yang harus dibersihkan. Nah, terus gunakanlah pelembab di rumah, walaupun kita nggak kemana-mana, tetap harus menggunakan pelembab yang berbahan dasar air. Nah, apa? Karena kita seharian udah ini, jadi dibantu dengan pelembab biar kulitnya nggak kering, biar tetap lembab. Terus tetap pakai sunscreen, walaupun di dalam rumah tetap pakai sunscreen. Terus tidur yang cukup. Kan selama puasa nih pola tidurnya agak berubah nih. Biasanya yang bangunnya lebih cepat, nah tidurlah lebih cepat. Atau juga jangan begadang, mentang-mentang work from home, terus besok nggak kemana-mana nih, begadang aja, kan bisa bangun siang. Nah, aja itu bisa itu munculnya jerawat. Kenapa? Karena tubuh kita stres. Yang harusnya biasanya tuh jam tidurnya teratur, sekarang jam tidurnya malah nggak karuan. Biasanya bagusnya jam berapa tuh dok tidur yang cukup gitu dok? Kalau tidur yang cukup Apalagi itu selama Ramadan ini dok. dan tidur yang cukup itu 8 jam sehari. Itu pada orang dewasa ya, 7 sampai 8 jam sehari. Bisa dimulai dari jam 10 sampai nanti kan sahur, bangun lagi jam 9 atau jam 10 bisa tidur. Nah, jangan sampai nanti tidur jam 1 terus bangun sahur, sholat subuh tidur lagi sampai jam 11 siang. Nah, itu kan berubah pola tidurnya, berubah pola hidupnya yang harusnya itu malam itu tubuh istirahat. Nah, ini jam istirahatnya malah berpindah ke pagi sampai siang. Nah, kayak gitu. Kalau udah berpindah kayak gitu, kayak mana tuh wajahnya jadinya tuh dok? Kalau misalnya pola tidur kayak gitu, itu bisa jadi pertama kulitnya jadi kusam, tampak lelah. Karena apa? Karena proses detoksnya itu kan malam. Nah, pas malam itu kita tetap kerja. Nah, itu bisa wajah kita tuh kusam, capek, kelihatan lelah, bisa jerawatan juga. Karena faktor stres dari tubuh tadi. Karena penyebab jerawat nggak hanya minyak nih. Penyebab jerawat kan banyak. Salah satunya stres. Kayak gitu. Terus dok, apa lagi dok? Cara ngapain mata itu tuh gimana tuh dok? Kan ada kayak mata hitam-hitam gitu dok. Nah, kalau untuk mata panda ya, kalau mata panda Kayak gini itu, dok. kalau mata panda itu penyebabnya banyak sih. Biasanya memang karena faktor keturunannya dari dulunya, misalnya dari orang tuanya, memang ada tipe orang yang ada kantong matanya. Nah, terus juga kantong mata yang karena cukup tidur. Salah satunya. Kalau misalnya memang pengaruhnya karena nggak cukup tidur ya usahakanlah Iya. tidurnya cukup biar kantong matanya hilang. Terus juga bisa karena minus. Nah, minus juga Minus. bisa mempengaruhi kantong mata. Karena apa? Karena kita berusaha untuk memfokuskan pandangan kita, jadi yang malah yang bekerja otot-otot sekitaran mata. Nah, kalau misalnya otot sekitaran matanya bekerja berlebihan, nah itu bisa munculin nanti yang kantong mata tadi. Nah, gitu. Terus dok, ini ada yang bertanya juga dok. Dok Apa mau tuh? tanya terkait komedo hitam di hidung yang sudah cukup lama susah dihilangkan. Baru coba maskeran pakai putih telur, hanya saja saya tidak sabaran dan susah hilang sampai sekarang. Mohon tipsnya dokter. Nah, kalau untuk komedo hitam, komedo itu kan ada dua jenis, yang putih sama yang hitam. Biasanya di hidung, dahi, sama dagu itu memang keseringan komedonya yang hitam. Nah, itu gimana cara menghilangkannya? Sarannya memang dikeluarin dengan facial. Karena apa?
Nah, dengan masker saja itu biasanya dia nggak terangkat, dia nggak bisa keluar hanya dengan masker aja. Kalau komedo hitam dibiarin lama-lama, nanti dia bakal kalau misalnya ada debu masuk ke sana, bakteri, nah itu bisa nanti jadinya jerawat, bakal jadi jerawat gitu. Terus komedo itu kalau yang putihnya gimana dok? Apa sih beda komedo hitam dan yang putih? Komedo Iya, hitam, komedonya itu dia udah kebuka. Ibaratnya nggak ada lagi yang melapisi komedo itu. Awalnya itu dia komedonya putih karena kulit. Nah, saat komedo itu kebuka, teroksidasi sama udara luar, makanya dia menjadi hitam. Nah, kalau komedo putih itu gimana dok? Komedo putih itu dia biasanya kayak nonjol aja. Terus di permukaannya tuh ada lapisan kulit yang menutupinya. Nah, itu bedanya komedo hitam dan komedo putih. Tapi dua-duanya harus tetap dikeluarin biar dia nggak jadi jerawat. Gitu. terus dokter, ada juga yang bertanya nih dok. Dok, saya sering banget jerawatan. Ada makanan yang mesti dihindari dok? Nah, kalau untuk makanan itu bisa seperti yang indeks glikemiknya tinggi, contohnya yang manis-manis, gula yang seperti boba, terus mie instan, yang ini yang mempunyai indeks glukosa yang tinggi, kayak tepung-tepungan, nah itu Kayak harus coklat-coklat dihindari. gitu berarti bisa buat itu juga dok? Ya, coklat juga bisa karena coklat eh, banyak ininya, banyak gulanya, nah, itu bisa memicu munculnya jerawat. Terus selain itu juga makanan yang berminyak, Kayak contohnya goreng, goreng-goreng. ya benar, goreng-gorengan. Terus produk susu juga hati-hati. Produk susu bisa munculin jerawat. Itu betul Gitu. nggak dok? Kalau misalnya ada bilang kacang-kacangan itu bisa buat jerawat, itu betul atau salah tuh dok? Kacang-kacangan bisa, karena kacang itu kan dia mengandung lemak. Nah, pada kacang itu banyak lemaknya, jenuhnya. Jadi bisa memunculkan, bisa untuk jadi pemicu jerawat. Kalau sejenis kacang-kacangan, susu, terus yang berbahan dasar tepung, gula, nah itu bisa menyebabkan jerawat. Tapi itu pada orang yang memang jerawatan. Pada orang yang aja nggak gampang jerawatan, ya mau makan mie instan banyak, mau Nggak bakal minum jerawat. segentong pun hari sih nggak masalah, karena dia memang kulitnya memang nggak jerawatan. Nah, ini terkhusus untuk Yang sering pasien berjerawat. Gitu, dok. yang gampang berjerawat. Kayak gini. Jadi Nah, dok, makanan yang perlu diketahui satu lagi, jerawat itu bisa disebabkan karena hormon. Nah, kalau kita perempuan itu kan ada periodenya sekali sebulan tuh. Nah, kalau misalnya banyak muncul pas periodenya datang, itu iya dok, pas lagi halang gitu kan. ya pas lagi muncul periode datang bulan itu wajar. Karena apa? Karena saat periode datang bulan itu hormon kita itu lagi nggak stabil. Nanti saat udah selesai datang bulan, hormonnya stabil Gitu, lagi, hilang. dokter. Terima kasih dokter. Terus ada lagi yang nanya nih dokter. Apa? Assalamualaikum dok. Boleh boleh kak laki-laki menggunakan skincare yang dipakai wanita dokter? Waalaikumsalam. Boleh, boleh aja. Tergantung dulu pengennya itu wajahnya yang gimana. Kalau misalnya skincare yang digunakannya, misalnya nih wajahnya berjerawat, terus skincare yang digunakannya juga yang untuk jerawat, itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah.
Atau misalnya nih ada hiperpigmentasi atau flek bisa karena atau kusam misalnya kusam karena berjemur atau kelamaan di bawah terik matahari. Terus pakai skincare seperti pelembab, sunblock itu boleh-boleh aja. Malah justru disarankan. Walaupun laki-laki tetap disarankan memakai sunblock karena matahari dia nggak milih ini wajah perempuan nih, ini wajah laki-laki, nggak, dia tahu aja dua-duanya kena gitu. Terus dok, ada lagi yang nanya nih dok. Mitos atau fakta kacang tanah jadi pemicu jerawat dok? Sama kayak tadi waktu itu dok, kacang gitu. Tadi kacang-kacangan dia nggak apa namanya tuh bukan pure kalau kita makan kacang tuh bakal jerawatan, enggak. Cuman dia memiliki peran untuk munculnya jerawat terutama pada pasien yang memang gampang jerawatan kayak gitu. Karena itu kandungan dari kacang tadi dia ada lemak jenuhnya. Terus dok, ada lagi yang nanya nih dok, banyak yang tanya. Lalu dok, apakah ada bedanya jenis kulit laki-laki dengan perempuan dokter? Jenis kulit laki-laki sama perempuan bedanya apa? Kalau bedanya di laki-laki sama perempuan sih secara spesifik enggak ada. Biasanya yang kita bedain itu pada kulit, misalnya kulitnya gampang berminyak, itu kulit kering. Nah, itu biasanya. Nah, rata-rata laki-laki itu kulitnya gampang berminyak biasanya. Karena pengaruh aktivitas, salah satu juga laki-laki kan biasanya dia nggak setelaten perempuan. Nah, jadi kalau yang secara spesifik kulit laki-laki tuh ini, kulit perempuan tuh yang kayak gini tuh sih enggak ada, sama aja sih. Terus dok, ada lagi yang nanya nih dok. Kalau belum punya pasangan, pengaruh nggak dok sama kesehatan kulit? Kalau belum punya pasangan berpengaruh kesehatan kulit sih kayaknya lebih ke kesehatan mentalnya deh, bukan ke kulitnya. Dia mungkin berhubungan tapi nggak secara langsung kayak gitu. Kalau misalnya punya pasangan kita lebih rajin memperhatikan penampilan atau kulit wajah bisa aja. Kalau misalnya punya pasangan ya udahlah nggak ini juga. Nah, cuman yang secara langsung sih enggak. Pasti nggak ada hubungannya kan dok? Nggak ada hubungan. Terus ada lagi pertanyaan nih dok. Terus kan dok, katanya kalau pakai skincare racikan dokter membuat kulit menjadi tipis. Kalau benar kenapa bisa demikian dok? Dan apa solusinya dok? Nah, skincare racikan dokter bikin kulit tipis itu salah. Nggak ada. Yang namanya skincare itu tergantung ya skincare apanya, yang jenis apa dulu. Dia nggak bikin kulit tipis. Karena kulit kita itu sekali 28 hari itu dia akan beregenerasi. Jadi setiap 28 hari itu ada yang tumbuh, ada yang mati. Jadi misalnya pun kita pakai misalnya yang bikin pengelupasan itu contohnya yang jenis yang eksfoliasi atau misalnya peeling kan bikin ngelupas tuh yang paling yang sering ditemuin. Nah, itu peeling pun dia nggak akan bikin kulit tipis karena sekali 28 hari itu dia akan tumbuh lagi. Ada kulit yang mati, ada kulit yang tumbuh. Jadi dia nggak akan bikin kulit tipis. Gitu. Terus nih dok, bagaimana perawatan untuk bibir yang kering dok? Apalagi yang pecah-pecah gitu dok? Nah, bibir kering atau pecah-pecah, yang pertama itu diperhatikan dulu. Udah cukup konsumsi air putih belum? Terus cukup makan sayur atau buah? Dalam artian konsumsi vitamin enggak? Terus jangan sering ini apa namanya tuh? Membasahi bibir dengan air ludah.
Nah, itu juga bisa bikin bibir kita kering. Terus satu lagi jangan suka kopek-kopek bibir, itu bisa bikin Oh, kering. kalau kalau udah terkopek gimana tuh, Dok? Kalau udah terkopek ya nggak masalah, nanti dia kan tumbuh lagi, tapi setelah itu jangan dikopek lagi. Terus gunakan pelembab bibir, sama kayak halnya wajah, bibir kita tetap butuh pelembab juga biar nggak kering, biar nggak gampang pecah-pecah. Tapi yang pasti perhatikan asupan cairannya, cukup makan buah dan sayur. Pakai lip balm, minum yang cukup dan mengkonsumsi vitamin C juga itu, Dok. Iya, pakai lip balm. Lip balm itu kan pelembab bibir. Konsumsi vitamin C itu yang didapat dari buah, sayur, dan konsumsi air yang cukup. Assalamualaikum dokterku. Ada nih dok dari Shirley_Desima. Waalaikumsalam. Ini ada juga dok. Kalau makan kacang bisa tumbuh jerawat. Makan jerawat bisa tumbuh kacang juga. Gimana? Kalau makan kacang bisa tumbuh jerawat. Makan jerawat bisa tumbuh kacang juga dok. Coba ya makan jerawat bisa tumbuh kacang. Kita makanin aja jerawatnya biar bisa punya kacang. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Apa ya? Terus, cantik kali dok. ya gimana dong jawabnya ini? Nah, terus satu lagi, jangan tunggu ada masalah kulit dulu, baru dirawat wajahnya. Wajah itu dia harus dirawat sedini mungkin. Nah, jadi jangan tunggu ada rajin ngebersihin wajah, jangan tunggu jerawat dulu baru ketemu ke dokter, atau malah udah muncul flek. Jangan, karena flek atau jerawat itu bisa dicegah dengan perawatan wajah yang teratur kayak gitu. Terima kasih dok untuk infonya. Terus ada lagi nih dok. Dok sebenarnya kalau kayak redup itu bisa bikin ketergantungan nggak dok? Yang rejuve apa dulu nih? Rejuve itu artinya yang krim kah, yang fungsinya untuk rejuve, atau treatment kah? Kalau misalnya seperti treatment ya itu tidak bakal ketergantungan sih, karena selagi kita melakukan suatu tindakan yang fungsinya untuk rejuve, ya itu tetap kita bakal bagus atau bakal lembab. Kan rejuve itu fungsinya lebih untuk peremajaan, dan sama pemakaian krim juga seperti itu. Tapi kalau kita hentikan atau nanti hasilnya gimana dok? Ya kalau misalnya kita hentikan ya hasilnya bakal balik seperti semula, karena ibaratnya kulit kita ini kayak ini loh, kayak kita makan. Nah, skincare, perawatan itu seperti makanannya kulit. Kalau misalnya kita nggak makan, otomatis lapar. Sama kayak kulit kayak gitu. Kalau misalnya nggak dirawat, itu ya dia bakal apa namanya itu nggak bagus, nggak lembab, nggak glowing, nggak sehat kayak gitu. Bisa kusam, bisa tampak lelah, malah bisa muncul flek. Ya benar.
Kalau berhenti jadinya kusam lagi ya. Ya kusam lagi karena itu tadi ada yang menutrisi kulit kita. Karena kan pemakaian skincare, treatment itu ibaratnya kayak nutrisi tadi, ibarat kayak makanan untuk kulit. Saat kita berhenti makan, nah kita bakal lapar. Sama kayak kulit saat kita berhenti pakai skincare atau treatment ya kulitnya bakal kusam lagi karena kulitnya nggak ternutrisi dengan baik. Terus apa lagi ada? Nah, ini dok, pertanyaan terakhir kayaknya dok. Kayaknya ya dok. Tunggu lagi dulu dok. Ini ada juga pertanyaan dok. Dok, bolehkah skincare dokter dicampur dengan skincare luaran? Kayak Wardah, Roller, atau yang lain dok? Boleh-boleh aja, tapi harus dipastikan dulu fungsinya sama apa enggak, atau kandungannya sama atau enggak. Jangan sampai skincare yang udah kita pakai, misalnya yang dari dokter nih, terus kita beli lagi yang di luaran malah jadi double gitu. Jadi malah nanti bukannya malah bagus, malah jadinya efeknya yang tidak diinginkan karena pemakaian skincare itu kan ada batasnya gitu. Jangan sampai ada yang double terus atau jangan sampai yang kerjanya bertolak belakang. Nah, kayak gitu. Itu kenapa kalau misalnya pun mau dibarengin atau mau digabung, itu tanyakan dulu sama dokternya, boleh digabung nggak? Atau setidaknya kita tahu isinya apa nih dari yang kita gunakan, bertolak belakang nggak kandungannya, kayak gitu. Terus nih dok, kalau kita rejuve tapi dibarengi dengan skincare lain itu baik atau enggak dok? Baik-baik aja sih sebenarnya, malahan justru bagus karena berarti kan rejuve di sini dalam artian treatment ya, karena pemakaian skincare dengan treatment, nah itu hasilnya saling mendukung. Jadi treatment itu kayak rejuve itu dia mendukung atau istilahnya apa ya, memaksimalkan hasil skincare-nya kayak gitu. Kalau skincare itu kan kita daily rutin setiap hari. Kalau misalnya kayak rejuve itu kan dia ada jangka waktunya, biasanya sekali sebulan, nah kayak gitu. Jadi hasil skincare kita itu jauh lebih bagus kalau dibarengi dengan rejuve. Oke dok, sepertinya ini pertanyaan terakhir kayaknya dok. Jadi kan gini dok, ini kan bulan Ramadan kan dok. Iya. Terus kan kita tahu nih dok, kalau biasanya kalau di rumah aja tuh umumnya tuh para kaum rebahan tuh auto mager kan dok, mau ngapain aja gitu. Kayak apalagi sampai perawatan pun juga malas gitu kan dok. Tapi kalau ibadah nggak mungkin malas kan dok. Jangan dong. Iya. Jadi apa sih dok tips perawatan yang simpel selama di rumah aja nih dok? Nah, tips perawatan yang simpel selama di rumah aja, apalagi selama Ramadan itu, yang pertama jangan sampai meninggalkan skincare rutinnya, seperti pemakaian pelembab, sunscreen, nah, itu tetap dipakai walaupun hanya di rumah aja, walaupun kan nggak kemana-mana dok, tetap aja dipakai sunscreennya, tetap dipakai pelembab. Iya, tetap dipakai. Karena walaupun kita di rumah, walaupun nggak di bawah terik matahari, tapi kan sinar ultravioletnya tetap ada. Jadi kulit kita tetap harus dilindungi. Kalau nggak, itulah yang nanti bisa muncul dark spot karena faktor sinar ultraviolet tersebut. Terus yang kedua, rutin membersihkan wajah. Nah, membersihkan wajah itu tetap harus rutin walaupun nggak kemana-mana, walaupun di rumah aja, tapi kan tetap kulit kita bakal berminyak, bakal tetap ada debu. Walaupun misalnya kita nggak pakai make up nih, nah nggak pakai make up dok,
kan nggak ada kotoran apa-apa. Jangan salah, walaupun dia nggak terlihat, tapi kan dia ada. Sama kayak COVID, kita nggak bisa lihat tapi dia ada. Nah, sama kayak gitu. Nah, setidaknya kita harus ngebersihin minyak wajah kita. Karena minyak wajah kalau nggak dibersihin, dia bisa numpuk, bisa malah kalau ketemu debu atau malah masuk kuman, malah bisa jadi jerawatan. Nah, itu nggak boleh lupa. Nggak boleh lupa pemakaian pelembab, sunblock, nggak boleh lupa ngebersihin wajah. Terus konsumsi air yang cukup juga penting banget, apalagi pas lagi puasa ini kan. Yang saya bilang tadi minimal 8 gelas sehari itu harus tetap diminum. Nah, terus juga cukup seperti yang dibilang tadi, jangan sampai tidurnya itu acak-acakan, jam berapa, besok jam berapa, bangunnya jam berapa. Berarti tidur mempengaruhi muka juga ya dok? Faktor tidur, pola tidur itu mempengaruhi wajah. Hanya wajah sih, sebenarnya tubuh semuanya, tapi yang paling karena kita sekarang bahasnya masalah wajah, nah tetap dia ada pengaruhnya ke wajah. Terus konsumsilah buah dan sayur, cukup mengkonsumsi vitamin yang cukup, kayak gitu. Terus apa ya selama puasa? Itu aja sih kurang lebih. Aja kan dok. Jadi dok, kayaknya ini yang terakhir dok. Berarti terima kasih banyak dokter atas semua informasinya dokter. Sama-sama. Terima kasih juga dokter telah meluangkan waktunya live bareng Sigma Entertainment ini dokter. Iya. Semoga menjadi amal jariah buat dokter. Amin. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang telah mendengarkannya juga dokter. Iya benar. Nah, semoga yang mendengarkan malam ini memang benar-benar diikutin kayak gitu. Biar wajahnya tetap bagus walaupun misalnya nih kita di rumah aja selama puasa, jangan sampai dilupain tuh skincare rutinnya. Biar nanti lebaran tetap bagus, kulit wajah kita tetap sehat kayak gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan atau salah-salah kata dokter. Lebih dan kurang mohon maaf dokter. Terima kasih banyak dokter. Ya sama-sama. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ya, jadi sekian live kita pada malam ini bareng Dr. Mika Dwi Tasari tentang perawatan cuman untuk perempuan itu. Jadi kesimpulannya dari keseluruhan diskusi kita pada malam hari ini itu adalah perawatan itu sangat penting, bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk laki-laki juga. Terus, karena apa perawatan itu membuktikan bahwa kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah Maha Pencipta yang telah menciptakan kita dengan rupa dan sebaik-baiknya bentuk. Jadi ini dengan bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan cara merawat dan mencintai diri kita. Jadi sekian diskusi kita malam hari ini tentang perawatan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Dan mohon maaf dan terima kasih banyak kepada yang sudah bergabung. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-satu. Tetap pantengin terus live IG Sigma N berikutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.